Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita bagaimana cara membuat website dengan model profile ya. Profile itu seperti apa? Sekarang kan yang seperti ini ya. Ini yang untuk ada sekarang. Defaultnya kan seperti ini. Anda mendapatkan website kurang lebih seperti ini. Nah, tampilannya ini ketika mau digunakan untuk full donasi ya, digunakan untuk full donasi, tampilannya kan kurang lebih seperti ini. Nah, bagaimana cara untuk membuat yang website profilnya? Website profile itu contohnya seperti apa, Kang? Contohnya yang seperti ini ya. Eh, Nah, yang seperti ini, jadi ini lebih cocok digunakan untuk yayasan, untuk sekolah, untuk panti dan lain sebagainya, lembaga pendidikan dan lain sebagainya. Jadi dia ada menu di atas ini ya, ada menu ya kan, ada berita, kegiatan kami, program tentang kami, ya, kontak kami, kemudian eh dan ada kegiatan juga di sini bisa diisi kegiatan mungkin kegiatan sekolah, kegiatan yayasan, kegiatan pondok, kegiatan masjid dan lain sebagainya. Kemudian bisa diisi galeri, kemudian ada foto-foto, ada video-video ya kan. Dan ada yang digunakan untuk donasi juga, untuk penggalangan donasi juga di sini. Jadi walaupun dia website profile bisa digunakan untuk penggalangan donasi sama seperti website donasi. Nah, ini juga ada berita, nanti bisa Anda tambahkan yang lain sebagainya. Nanti di sini juga ada tentang kami, kota infak dan lain sebagainya ya. Ketika ini contohnya nih saya klik nih mungkin kegiatannya membangun sekolah gitu ya. Nanti tampilannya kurang lebih seperti ini ya. Nah, kurang lebih seperti ini untuk tampilan website profile. Jadi lebih cocok digunakan untuk menampilkan profil dari sebuah lembaga atau yayasan atau masjid dan lain sebagainya. Nah, kan sekarang terus bagaimana kalau yang website seperti ini, yang punya kami seperti ini, websitenya full untuk lembaga, untuk penggalangan amal gini, mau saya buat juga seperti website profile seperti ini. Jadi dia tetap bisa menggalang donasi ya, seperti ini ya. Ini kan ada yang digunakan untuk menggalang donasi, ketika diklik nanti juga seperti ini ya, lengkap ya kan, ada fitur donasinya juga. Nah, ini Mas juga lengkap juga seperti halnya website donasi, tapi ketika di halaman utama dia tetap di website profile-nya ini bisa digunakan untuk donasi. Contoh, dia kembali ke home, maka tampilannya tampilan website profile. Caranya bagaimana? Silakan Anda login ya, login di sini, Anda login saja, masuk di sini ya, di akun ini seperti biasa. Anda login. Nah, ini sudah saya login kan. Kemudian Anda masuk di sebelah kiri ya, sebelah kiri sini. Ini di sini ada di sebelah kiri. Nah, bagian paling bawah sini ini ada yang namanya pengaturan. Silakan Anda klik di pengaturan di sini. Ini Anda klik. Nah, kemudian untuk mengaktifkannya ini ya logo yang Anda, ikonnya Anda ini sudah ada di tutorial sebelumnya. Nah, ini pengaturan layout blok. Ini ketika Anda aktifkan maka nanti tampilannya akan berubah. Ini kan tampilannya masih seperti ini ya. Ini coba saya buka di website di tab yang lain seperti ini ya. Ini ketika Anda aktifkan nanti tampilannya akan berubah. Contoh ini saya aktifkan ya kan. Kemudian ini jumpa artikel. Nanti artikel itu yang seperti ini nih ya, yang ini. Ini kan ada kegiatan, ada berita dan lain sebagainya. Nanti jumlahnya berapa bisa Anda tampilkan. Ini default aja. Terus ini slidernya ya, slider yang di bagian atas ini kita kasih dua dulu, mungkin judulnya dikasih bantuan sosial sosial untuk sesama ya. Kemudian bisa dikasih deskripsi juga, bisa tambah slider juga ya, mungkin tambah slider dulu, tambah slider ini mungkin merangkul untuk kebersamaan karena setiap kita adalah berharga. Ini contohnya saja ya. Ini kemudian ini ada tentang kami, judul tentang kami, deskripsi dan lain sebagainya. Ini nanti keluarnya di mana? Di yang bagian paling bawah sini ya, di footernya ini. Nah, ini untuk sementara ini dulu ya. Ini sudah kita aktifkan, kita masukkan slidernya, kemudian kita simpan dulu. Nah, kan sudah kita simpan ya, statusnya berarti sudah aktif. Kita lihat ya, ini website yang tadi yang ini ya, yang clan.donasi.io. Yang kita reload. Kita reload. Nah, tampilannya berubah ya. Tampilannya sudah berubah ini tadi bantuan sosial yang kita masukkan tadi slidernya merangkul untuk kebersamaan. Dan ini masih seperti ini ya, masih banyak kosongnya, programnya belum ada, bawahnya ini juga belum ada. Nah, silakan isi bawahnya ini ya. Ini silakan diisi. Isinya yang paling bawah ini dulu. Judul ya, mungkin tentang kami, ada deskripsi saja. Kami adalah lembaga amal untuk titik nomor perizinan, contoh saja ini ya, titik
dan sebagainya ya. Ini contohnya seperti itu. Kemudian ini kontaknya ya, Anda masukkan judulnya kontak. Kemudian ini alamat ya, alamatnya di mana, mungkin Jalan Bumi Songgolangit nomor 7 Solo ini ya, contoh aja. Email mungkin ada contohnya admin @denasida. Ini contohnya saja ya. Kemudian nomor telepon contohnya saja gini dah. Kemudian ditambahkan sosial media, mungkin ini Anda masukkan Facebook ya. Kemudian URL-nya fb.com/Anda gitu ya. Kemudian Anda tambahkan lagi mungkin di sini Instagram URL-nya instagram.com/ yang punya Anda itu ya. Yang Anda di sini Anda simpan saja. Anda simpan. Nah, coba kita lihat lagi. Ini ya masih seperti ini. Bawahnya tadi kita reload. Nah, tampilannya sudah ada ini ya. Sudah ada ini tadi Facebooknya, ini Instagramnya, ini kontaknya, ini tentang kaminya. Nanti ada isi bagus seperti ini ya contohnya ya. Ya, saya napas gitu. Terus untuk memunculkan yang ini, munculkan yang program sini, ini kan ada program kami nih. Munculkan program, santunan yatim dan lain sebagainya. Itu Anda masuk ke sini, kembali ke dashboard, kemudian pilih yang web utama, kemudian Anda klik yang pengaturan menu. Nah, di sini ada program nih, Anda pilih program. Nah, di sini ya. Kita buat program. Nah, ini contohnya judulnya mungkin santunan yatim gitu ya. Kita cari gambar dulu, santunan yatim. Gambar aja, logo. Ini contoh saja nih ya. Ini kita ambil contoh. Kita save dulu. Santunan yatim, oke. Berarti mana tadi, oke. Kita ambil di download ya tadi ya. Nih, santunan yatim kita contohnya saja. Kemudian klik simpan. Oke ya. Coba kita reload dulu yang ini tadi, yang ini ya, yang ini yang kita reload. Nah, kan udah keluar nih santunan yatim nih kalau satu ya. Mungkin Anda punya beberapa gitu ya. Mungkin contoh lagi kita buat aja tanggap bencana gitu ya. Tanggap bencana. Kita ini aja. Contohnya aja ya. Kalau ini tanggap. Oke, kita masukkan sini ya, tambah program. Masukkan judul tanggap bencana. Ini kita pilih filenya tadi ya. Ya, kita pilih filenya, kita simpan. Oke, udah ada 2. Coba kita lihat lagi, ini baru 1 ya. Kita lihat dulu, kita reload lagi. Udah ada lagi. Tanggap bencana, mungkin kita tambah lagi. Ada program yang lain apa? Pendidikan gratis gitu ya mungkin. Pendidikan gratis. Contoh saja ini. Mungkin logonya kita ambil yang ini aja contohnya. Kita save pendidikan gitu ya. Oke, kita masuk sini, kita tambah programnya. Pendidikan gratis. Oke, pilih file. Nih, kita masukkan, kita simpan. Ya. Oke, kita simpan ya. Udah ada 3, coba kita lihat lagi. Nih. Nah, udah ada ya. Udah ada pendidikan gratis. Ini kalau kita membuat mungkin program seperti ini. Kang, kalau mau membuat tulisan seperti ini gimana? Kontak kami, tentang kami, program, kegiatan kami, dan lain sebagainya. Nah, itu silakan Anda pergi ke sini ya, web utama sini. Maaf, web utama, jangan yang atas ini ya, yang sini, pengaturan menu ini, pengaturan menu. Kalau yang atas ini nanti ini digunakan untuk yang tampilan pertama ya, tampilan yang ini. Ya, ini letaknya di sini, cuman untuk yang model website profile tuh yang ada di sini. Nah, kita masuk ke menu ya. Kita masuk ke menu dulu, kemudian tambah menu ya. Pilih judulnya mungkin tentang kami, contohnya aja ini. Kemudian Anda pilih menu utama, kemudian pilih tipe kontennya, pilih yang page ya. Pilih yang page. Nanti page itu nanti seperti ini. Page itu nanti bisa diklik tentang kami seperti ini. Nah, ini page ya, halaman. Pilih yang page, kemudian dan masukkan di sini ya. Keterangannya masukkan di sini. Ini kita mungkin copy aja ya, contohnya aja. Ini kita copy aja biar enak, biar cepat gitu aja ya. Kita copy, kita pastekan. Nah, ini bisa dikasih gambar, dikasih video dan lain sebagainya ya. Kemudian ini pilih tampilkan, kemudian klik simpan. Oke, ada tentang kami ya. Kita lihat di sini. Ini kan masih my account nih. Kita tentang.
Nah, ini udah ada tentang kami. Kalau kita klik, nah ini kan tentang kami sudah ada nih semua. Buat lagi mungkin kita buat ini ya, kontak kami. Ini kita buat kontak kami ya. Ini belum ada di sini. Kita buat lagi tambah menu, kemudian pilih kontak kami. Kemudian pilih ini tetap menu utama, kemudian pilih tipe konten ya. Ini pilih page lagi. Kemudian ini kita percepat aja, mungkin kita copy aja dari sini. Kita copy, kemudian pastekan. Nah, kemudian simpan. Oke, kita lihat. Nah, ini udah ada ya kontak kami. Ini bisa tentang pendaftaran, program dan lain sebagainya, bisa Anda menu di atas ini ya. Nah, kemudian untuk mengisi yang seperti ini, yang di sini kan ada kegiatan, ada galeri, ada video. Ini letaknya di sini ya. Kita masuk ke galeri dulu. Anda kembali ke sini ke menu web, menu utama ini, kemudian silahkan pilih media ya, pilih media, kemudian ini ada video dan galeri. Ini pilih di galeri, klik, kemudian Anda tambah gambar. Nah, ini contoh ya, mungkin pendidikan gratis tadi Anda tambahkan gambar. Ini ya, ini kita simpan contoh aja ini ya. Ini kita simpan. Kemudian ini kita simpan. Nah, kemudian coba kita cari yang lain. Tanggap bencana ya, kita tanggap bencana. Ya, yes. Oke. Oke, ini kita simpan. Oke, kemudian contoh lagi ya. Ya, nggak ada tulisannya, ini aja mungkin contoh kita. Ini kita simpan. Ini udah ada cukup beberapa gambar. Oke, masuk ke sini tadi ya. Di sini tadi di galeri tadi Anda tambah gambar, kemudian masukkan captionnya bisa, atau langsung tambah gambar juga bisa, ya kan? Contoh tadi pendidikan ya, mungkin pendidikan gratis ini ya. Kita simpan. Nah, ini satu ya. Captionnya pendidikan gratis. Oke, coba kita lihat di sini. Nah, ini kan udah ada galeri kami nih. Ini udah ada gambarnya yang tadi ya. Oke, coba kita tambahkan beberapa gambar. Oke, kita simpan, tambah gambar lagi, pilih file. Ini mungkin bisa digunakan gambar-gambar kegiatan yayasan Anda, lembaga Anda, sekolah Anda, dan lain sebagainya ya. Jadi nanti orang bisa lihat kegiatan yang dilakukan di lembaga Anda itu apa saja gitu. Contohnya, terus kita reload lagi. Nah, kan udah ada kan, udah keluar. Coba kita tambah satu lagi biar lebih bagus ya tampilannya. Sini saja. Simpan, oke. Tambah gambar. Oke, coba kita lihat lagi. Nah, ada ya galerinya, udah ada nih di sini. Kalau diklik ini nanti juga bisa lihat sama galerinya kan. Nah, klik juga bisa kelihatan full gambarnya. Nah, ini bisa kelihatan ya. Kemudian selanjutnya, ini kita mungkin masuk ke foto dulu ya. Ke sini kan ada contoh foto, video terbaru gitu ya. Foto sudah, ke video terbaru seperti apa gitu contoh. Nah, makanya tetap di sini tadi web utama, kemudian pilih yang pengaturan menu, pilih yang media, pilih video. Nah, ini video ini tambah video di sini, kemudian masukkan URL YouTube-nya aja. Anda sudah upload video Anda di YouTube. Nah, Anda masukkan videonya saja ya, URL-nya saja. Mungkin contoh kita masukkan contohnya Ustadz Hanan Ataki gitu ya, Ustadz Hanan Ataki contohnya saja ini. Nah, ini Anda ambil linknya aja ya. Ini kontrol kemudian atau Anda klik ini yang atas ini ada copy nih. Ini Anda copy, kemudian ini dimasukkan URL-nya di sini. Nih. Sama judulnya juga. Nah, deskripsi juga bisa diisi ya. Ini contoh saja, simpan. Oke, satu ya. Kita lihat di sini tadi ini belum ada video. Kita reload lagi. Kita reload, kita putar. Nah, ini ada satu video terbaru ya kan. Oke, coba kita masukkan beberapa ya biar agak bagus.
Nih, kita copy, kita tambah video, kita ambil judulnya. Ini nanti bisa digunakan video-video dari kegiatan Anda ya, kegiatan lembaga Anda. Jadi nggak harus pengajian seperti ini hanya contohnya saja ya. Ini kita ambil lagi, tambah lagi filenya, kemudian kita copy judulnya, masukkan sini, simpan. Oke, ini contoh saja ya. Kemudian coba kita reload, kita putar. Nih, sudah ada 3 ya. Sudah ada 3, 1, 2, 3 ini tadi yang kita masukkan tadi ya. Udah ada. Nah, sekarang kalau membuat apa namanya? Ini program ya, programnya juga sudah kelihatan. Bisa klik lebih banyak juga. Ya, ini udah otomatis kalau yang ini ya, yang program ini. Kalau klik oke. Sekarang saya membuat mungkin contoh seperti ini ya, mungkin ada kegiatan ya kan, mungkin bisa ditambah lagi apa namanya berita dan lain sebagainya. Itu nambahnya di mana Kang? Itu nambahnya di sini ya. Anda kembali ke sini tadi, ke pengaturan tadi, web utama, pengaturan menu, silahkan buat tipe konten ya, buat tipe konten dulu. Ini tipe konten atau kategori konten ya, ini sama ya, tipe konten atau kategori konten ya. Kategori ini, kategori. Tipe konten atau kategorinya. Buat kategori, ya kan, kemudian masukkan kategorinya. Tadi kan kegiatan nih, berarti kasih nama kegiatan gitu ya, kegiatan. Ini kan masukkan slugnya, terus Anda statusnya aktif, ini masukkan ikonnya, ini opsional ya, ikonnya ini opsional, bisa dikasih bisa enggak ya kan, ini cuma contoh aja ya, contoh aja, kemudian simpan. Nah, sudah ada ya kegiatan. Nah, kemudian selanjutnya Anda buat di sini, buat kontennya. Kalau sudah buat tipe kontennya, sekarang Anda buat kontennya ya. Buat konten, contoh ini buat konten. Ya kan, terus pilih masukkan judul. Ini kita ambil saja contoh di sini ya biar cepat ya. Heh, tuh. Membangun sekolah di pelosok, ini contoh aja. Copy kan ya, masukkan sini kontennya, masukkan sini. Ini tadi judulnya maaf malah kelupaan, judulnya membangun sekolah di pelosok, ini masukkan judul. Kemudian ini pilih tipe kontennya, tipe konten atau kategori konten ya, ini sama, tipe konten atau kategori konten ini sama. Pilih kegiatan, kemudian pilih ininya, fotonya, foto ini, foto-foto thumbnailnya ya kan, kok kita ambil. Nah, ini tadi ya, nih. Kemudian pilih statusnya, published nih kan, kemudian pilih tanggal publikasinya. Publikasinya tanggal hari ini, today ya kan. Oke, sudah semua, kemudian klik simpan. Nah, kita reload yang di sini. Nanti belum otomatis ya, nanti belum otomatis akan keluar di sini ya kan. Jadi kita harus menyangkutkannya dulu. Jadi ini tadi dikaitkan di bagian menu biar tampil. Di bagian menu ya kan, ini pilih menu, pengaturan menu ini pilih menu. Nah, kemudian Anda tambah menu. Tambah menu, kemudian di sini ada kegiatan ya kan. Nah, Anda bisa tulis di sini ya kan. Ini judulnya kegiatan. Ini bisa menu induk atau sub menu. Kalau sub menu nanti ada di bawahnya ini ya, keluar di bawahnya di sini. Nanti dia ada di bawahnya ini, apa namanya? Yang ini. Jadi ada kontak kami ketika pilih sub itu dipilih, di sini nanti dipilih ya kan. Kalau menu induk nanti di halaman utama nih, di halaman ini. Cuma nanti kalau dia pilih ini berarti dia nanti sub menu daripada tentang kami ini. Ya, kita pilih yang utama aja. Ini tipe kontennya bukan page ya, tapi pilih kegiatan. Terus ini nanti kalau ditampilkan dia akan tampil di luar sini, kalau nggak ditampilkan nanti nggak akan keluar. Nah, ini tampil di navigasi bisa ditampilkan apa tidak ya kan. Kita klik simpan contoh. Nah, oke. Kita reload sini. Nah, ini ada kegiatan ya, kegiatan. Nah, ini ada kegiatannya tadi. Oke. Nah, sekarang kita untuk keluarkan di sini, untuk mengeluarkannya di halaman utama itu.
Nah, untuk menampilkan di halaman muka depan di sini bawahnya program ini, seperti yang ini tadi, seperti yang contoh client dev ini, kan ada di bawah sini. Anda belum keluar ya, tadi kan ini di kegiatan ya contohnya. Nah, ini ketika ini disembunyikan, ini maka akan hilang di sini. Ini kan ini masih ada kegiatan nih. Kalau ini disembunyikan, dia nanti tidak akan tampil, ya kan. Kemudian silahkan pilih yang sini untuk menampilkan di halaman depan, halaman beranda. Klik di pengaturan dulu. Terus di sini tadi kan ini urutan artikelnya udah ada nih. Contoh kontennya yang paling atas kegiatannya ada kan kegiatan. Anda klik simpan dulu. Klik simpan. Nah, oke. Setelah itu Anda reload. Nah, ini kan sudah ada kegiatan. Pas di bawah program pahami kegiatan. Nah, ini kan baru satu nih Kang, baru keluar kegiatan ini. Kalau mau buat lagi selain kegiatan mungkin kayak ini tadi ya, mungkin ada dikasih apa namanya berita ya kan atau lain sebagainya. Gimana nambahnya? Yang ini tadi, yang ini dulu ya, kita tambahkan dulu tadi yang kegiatan tadi. Ini kan baru satu konten nih, baru satu konten. Nah, nambahkan konten yang lain gimana? Ya kita contoh aja nih. Tadi ini kita ambil contohnya ya. Berarti di sini masuk ke web utama, menu di sini konten ini. Nah, ini konten ini tambahkan lagi buat konten. Nah, intinya di sini ya, tipe konten atau kategori konten ini ya. Tipe konten atau kategori konten ini harus disamakan. Kegiatan, maka pilih kegiatan, nanti dia akan muncul di kegiatan ya kan. Tinggal judulnya aja, mungkin contohnya aja ya, kegiatan di masjid. Biar cepat ini saya copy aja. Oke. Paste. Ini thumbnailnya, fotonya sini ya. Ini statusnya publish ya. Kemudian untuk ininya hari ini. Ini jangan lupa pilih kegiatan ya biar muncul kegiatan. Nanti kan kategori bisa banyak. Simpan. Oke. Sekarang kita reload. Nah, maka dia akan keluar di kegiatan ya. Contoh lagi kalau membuat selain kegiatan mungkin tentang informasi terkini gitu ya atau berita terkini gitu, berita gitu. Berarti Anda harus masuk dulu ke sini tadi ke tipe konten atau kategori konten ya. Ini akan saya ubah jadi kategori konten ya. Kategori nih, kategori konten, kategori blog ini. Buat kategori, masukkan kategorinya berita gitu ya kategorinya, contohnya Sloopnya samakan saja. Terus ini ikonnya mungkin contohnya apa ya, ikonnya ini aja nggak apa-apa, cuman sebagai formalitas ya. Klik simpan. Nah, oke. Kemudian Anda buat lagi di kontennya nih ya, konten nih, konten. Oh maaf, yang bagian bawah sini ya, bagian bawah sini konten ini, pengaturan menu konten. Nah ini buat konten. Nah di sini masukkan judul ya kan. Nah pilih tipe kontennya. Nah ini pilih yang berita, jangan kegiatan. Nanti kalau kegiatan dia masuk ke kategori kegiatan. Sekarang berarti pilih berita. Mungkin contoh kegiatannya, contoh aja berita terkini Islam, contoh aja ya. Ini contoh saja, kita ambil sini ya, film Palestina. Lagi copy, masukkan judul, kemudian pilih thumbnailnya. Ini gambarnya mungkin copy aja. Oke, kita simpan. Ini tadi. Nah ini ya, pilih yang berita ya, jangan kegiatan. Nanti dia masuk kegiatan, pilih berita, statusnya publish, kemudian tanggalnya hari ini today, kemudian masukkan ini kontennya. Oke, dari Dayatullah kita ambil juga ini sekalian. Ini contoh. Oke, copy. Ini masukkan ya. Ini iklan ya, ini iklan Google Ads jadi nggak kebaca. Oke, nggak apa-apa, gini aja dulu. Kemudian pilih simpan. Nah ini kita reload nih kan. Nanti dia belum otomatis muncul, dia harus ditampilkan, dikaitkan ke menu. Kembali ke sini tadi, itu kan belum dikaitkan ke menu ya. Buat menu ya kan, terus tambah menu, ini berita. Nah ini kita contoh nih ya, menu ini menu induk nih, menu utama nih, kita buat ke sub menu ya, kita buat ke sub menu kegiatan nih contoh nih.
kegiatan. Nah, pilih tipe kontennya, berarti tipe kontennya yang berita ya. Tipe kontennya yang berita. Terus ini tampilkan, kemudian klik simpan. Oke. Ini tadi ini ya tampilannya masih seperti ini. Kita reload. Kita lihat ini kegiatan. Nah, kan sekarang ada berita. Oh, maaf tulisannya kurang R, berita ya. Berita. Oh, berita. Oke. Simpan. Ya. Nah, ini dia akan ke sub menu kegiatan ya kan, karena di sini tadi waktu saya naruh ini bukan di menu induk ya kan, kegiatan, maaf. Di sini tadi ini, nah ini kan saya pilihnya bukan menu utama, tapi kan pilih di kegiatan, maka dia jadi sub menu daripada kegiatan itu sendiri ya kan. Nah, ini kita reload, ini kan berita. Ketika diklik di sini, maka tadi nih beritanya ada. Tapi ini enggak semata-mata langsung tampil di halaman utama. Nah, ini kita kembali ke pengaturan lagi. Kemudian di sini kan, nah ini kan ada nih, ada berita, ada kegiatan ya kan. Ini bisa dinaik turunkan. Nah, bisa diganti-ganti letaknya nanti. Mungkin seperti ini aja dulu, kegiatan dan berita. Kemudian kita simpan. Oke, kemudian kita reload lagi. Nah, maka berita udah keluar nih berita. Jadi yang 3 ini pokok ya, yang galeri, video sama ini nanti ini pokok. Ini nanti urutannya seperti ini, tapi yang ini yang bagian kegiatan, kemudian berita, dan nanti bisa buat lagi, ini bisa nanti posisinya di bawahnya ini. Ini bisa dinaik turunkan. Naik turunkannya letaknya di sini tadi. Nah, ini mungkin kegiatan atas atau berita gini. Nah, yang kita naik turunkan itu nanti bisa ya, letaknya di sini untuk meletakkan yang tadi. Nah, jadi begitu ya kurang lebih untuk membuat website profilnya tadi. Ini sudah ada semua tentang kami dan sebagainya. Ini kegiatan udah bisa membuat sub menunya juga. Ini seharusnya nanti login. Ini kan karena saya login dari posisi my akun, tapi nanti kalau saya nggak login posisinya ini nanti tulisannya login. Nah, ini nanti sudah ada, programnya bisa ditambahin. Ini tinggal nambahin kegiatan-kegiatannya, galerinya, videonya. Ini untuk optimasi daripada apanya itu, ininya kegiatan donasinya ya. Kemudian ini bisa dibuat berita dan lain sebagainya, sama tinggal Anda nambah aja. Nambahnya nanti berita di mana Kang? Ya balik lagi ke sini tadi, di web utama, di pengaturan menu, di konten. Nah, yang ketika Anda membuat konten ini, nah ini pilih kategorinya, pilih yang berita. Nanti kalau pilih kegiatan dia masuk kegiatan, pilih ke berita dia masuk ke yang berita. Mungkin begitu dulu. Kalau ada pertanyaan silahkan langsung inbox ke admin kami. Itu dulu dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.